Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang merancang dan menyusun alat evaluasi dan sikap sosial yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Yolanda, dan rekan-rekan saya, Sapa Dinda Triandana dan Wahyuni Indasari. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Sapa Dinda Triandana. Kepada Sapa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Dinda Triandana, NPM 19160100. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran IPS di SD. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Evaluasi adalah penilaian atau suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Aspek yang dinilai dari program itu ada dua macam, yaitu tingkat keberhasilan dan tingkat efisiensi pelaksanaan program. Lalu setiap program mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegunaan utama dari evaluasi adalah untuk mengambil keputusan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Suatu proses belajar mengajar yang melaksanakan evaluasi adalah guru, yaitu orang yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk mengukur prestasi belajar, diperlukan alat ukur yang disebut tes. Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang sedang dites. Syarat-syarat tes yang baik: A. Harus valid atau sahih, atau hanya mengukur apa yang hendak diukur. Tes untuk bidang studi IPS, setiap butir soalnya harus mengukur hanya pengetahuan IPS-nya saja. B. Harus andal. Dalam hal ini meliputi kecermatan atau ketepatan dan keajegan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Lalu yang kedua ada merancang alat evaluasi atau tes. Sebelum menyusun sebuah tes, terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Tujuan tes. Dalam bidang pendidikan, tujuan tes dapat dipakai untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan tersebut setelah materi tersebut diajarkan. Lalu ada yang kedua, penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi atau tabel spesifikasi harus dibuat sebelum seseorang membuat atau menyusun tes. Selanjutnya ada pengertian aspek kognitif. Aspek kognitif dalam evaluasi belajar ada dua tingkatan sebagai berikut. 1. Evaluasi yang mempunyai tingkatan lebih rendah meliputi hal-hal berikut ini. A. Evaluasi yang mengungkapkan pengetahuan. B. Evaluasi yang mengungkapkan pemahaman. C. Evaluasi yang mengungkapkan penerapan. Lalu yang kedua, ada evaluasi yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi, meliputi hal-hal berikut ini. Ada analisis, lalu yang kedua ada sintesis, yang ketiga evaluasi. 1. Evaluasi yang mengungkapkan pengetahuan. Evaluasi yang mengungkapkan pengetahuan. Evaluasi yang mengungkapkan pengetahuan merupakan pertanyaan yang mengungkapkan penalaran berkategori terendah. Evaluasi ini hanya mengungkapkan tentang fakta, definisi, pengertian, dan sejenisnya. Misalnya, pertanyaannya adalah di manakah terdapat tambang timah di Indonesia? Kata-kata yang sering dipakai untuk evaluasi atau pertanyaan yang mengungkapkan pengetahuan adalah apa, siapa, di mana, kapan, dan sebutkan. Lalu yang kedua ada evaluasi mengungkapkan pemahaman.
Evaluasi ini menuntut siswa untuk memahami atau mengerti apa yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, siswa dituntut dapat menjelaskan apa yang telah dipelajari dengan kalimatnya sendiri. Kata-kata yang sering dipakai untuk evaluasi pertanyaan yang mengungkapkan pemahaman adalah mengapa, jelaskan, uraikan, berikan alasan, bandingkan. Adapun contohnya seperti mengapa Pulau Jawa padat penduduknya. Lalu yang ketiga ada evaluasi yang mengungkapkan penerapan. Kata yang sering dipakai dalam evaluasi pertanyaan yang mengungkapkan penerapan adalah demonstrasikan, tunjukkanlah, klasifikasikan, carilah hubungan, tuliskan, gambarkan. Adapun contohnya, tunjukkan letak Pulau Bangka pada peta Pulau Sumatera. Yang keempat ada evaluasi yang mengungkapkan analisis. Analisis merupakan jenjang pertanyaan dari kelompok pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan analisis menuntut siswa untuk berpikir secara mendalam, kritis, bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Pernyataan analisis menuntut siswa terlibat langsung dalam proses kognitif. Evaluasi yang mengungkapkan sintesis. Sintesis merupakan jenjang kedua dari kelompok pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan yang mengungkapkan sintesis menuntut siswa berpikir secara orisinal dan kreatif. Yang keenam ada evaluasi yang mengungkapkan penilaian. Menuntut siswa untuk melakukan kegiatan berpikir yang paling tinggi. Dia dapat melakukan itu apabila pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis dapat dikuasai dengan baik. Selanjutnya ada merancang alat evaluasi hasil belajar. Sebelum menyusun alat evaluasi, terlebih dahulu kita harus merancang alat evaluasi tersebut. Dalam merancang alat evaluasi perlu mempelajari kurikulum yang berlaku mengenai hal-hal berikut, yaitu ada kompetisi dasar atau KD pada kurikulum, ada materi pokok atau hasil belajar, ada indikator pada kurikulum untuk materi yang pokok atau hasil belajar. Saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Sapa Dinda Triandana telah menyampaikan materi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyuni Indasari. Kepada Wahyuni dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan yang C, menyusun alat evaluasi hasil belajar kognitif. Untuk siswa sekolah dasar, aspek kognitif dipilih cukup yang mempunyai tingkat yang lebih rendah, seperti evaluasi yang mengungkapkan pengetahuan, evaluasi yang mengungkapkan pemahaman, evaluasi yang mengungkapkan penerapan. Jadi, cukup ingat pemahaman dan aplikasi. Tingkat kognitif yang tinggi yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi masih lebih sulit untuk siswa SD. Pengertian nilai dan sikap sosial. Nilai dan sikap sosial terjadi apabila ada interaksi antar seseorang dengan orang lain. Kemudian kelompok dengan kelompok, antar kelompok. Kontak sosial ada 3, yaitu antar orang per orang. Kemudian yang kedua antar orang per orang dengan kelompok. Yang ketiga antar kelompok dengan kelompok masyarakat. Kemudian rancangan alat evaluasi dan sikap sosial. Dalam merancang alat evaluasi perlu mempelajari kurikulum yang berlaku sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. 2. Materi pokok. 3. Hasil belajar. 4. Indikator materi. Pengertian keterampilan IPS. Keterampilan IPS adalah beberapa kemampuan baik fisik maupun mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian cara merancang evaluasi keterampilan IPS. Cara merancang evaluasi selalu dituntut
mempelajari kurikulum sekolah yang berlaku. Cara menyusun alat evaluasi keterampilan IPS yaitu berikut adalah data penduduk tahun 1980 sampai 1985 dan pada tahun 1985 sampai 1990 siswa dapat dihitung pertambahan penduduk rata-rata selama 5 tahun. Penduduk daerah A pada tahun 1980 mempunyai 10.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1981 ada 11.000 jiwa. Pada tahun 1083 ada 12.000 jiwa. Pada tahun 1984 ada 12.000 jiwa. Terakhir tahun 1985 ada 13.000 jiwa. Kemudian penduduk daerah B pada tahun 1985 ada 3.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1986 ada 13.000 jiwa. Pada tahun 1987 ada 14.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1984 ada 15.000 jiwa dan pada tahun 1990 ada 15.000 jiwa. Jadi itu perbedaan antara pada 5 tahun. Baik, terima kasih kepada rekan saya Wayuni Indasari telah menjelaskan materi. Baik, materi itu saja yang dapat kami jelaskan tentang menyusun dan merancang alat evaluasi dan sikap sosial. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.